Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwel Mudin dengan NIM 220902501034. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perpajakan yang diberikan kepada dosen pengampu Ibu Fajriani Asis, SPD MSI. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang perpajakan. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, termasuk saya sendiri, sehingga saya masih bisa mempresentasikan materi tentang perpajakan. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, materi yang pertama yang akan saya bacakan mengenai tentang pajak penghasilan umum. Tapi sebelum itu saya akan membacakan daftar isi dari materi perpajakan ini. Yang pertama, pajak penghasilan umum, yang kedua PPh 21, yang ketiga PPh 22, yang keempat PPh 23, yang kelima PPh 24, yang keenam PPh 25, yang ketujuh PPh 26, yang terakhir PBB, PBNBM, dan biaya materai. Yang pertama yaitu materi yang pertama, pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum itu memiliki subjek pajak dan wajib pajak. Nah, yang menjadi subjek pajak yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, terus badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Adapun subjek pajak dari pajak penghasilan umum, yang pertama subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yang kedua subjek pajak badan, yang ketiga subjek pajak warisan. Yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri, atau orang yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak mendirikan suatu usaha di Indonesia. Dan yang kedua yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan dan tidak sedang menjalankan suatu usaha di Indonesia. Yang ketiga yaitu kewajiban pajak subjektif. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang melekat pada jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat memulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik, yang ketiga, organisasi internasional, yang keempat, pajak perwakilan organisasi internasional. Yang keempat yaitu objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenan. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan dari penjualan. Terus penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang kelima yaitu dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak.
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan kena pajak dari badan sama dengan penghasilan neto. Yang kedua, penghasilan kena pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Yang kedua, cara menghitung penghasilan pajak. Yang pertama, menggunakan pembukuan dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan kena pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP atau penghasilan bruto dikurang biaya yang dibebankan Undang-Undang PPh dikurang PTKP. Yang kedua, penghasilan kena pajak badan sama dengan penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Yang kedua, menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua, menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang besarnya penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Materi yang keenam yaitu cara menghitung dan melunasi pajak. Yang pertama, cara menghitung pajak ada dua, yaitu pajak penghasilan wajib badan sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 atau penghasilan neto dikali tarif pasal 17 atau penghasilan bruto sama dengan biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikali tarif pasal 17. Yang kedua yaitu pajak penghasilan orang pribadi sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 sama dengan atau penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 atau penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Yang kedua, cara melunasi pajak. Ada dua, yaitu pelunasan pajak tahun berjalan yang meliputi yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak. Yang kedua, pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Contoh dari pajak penghasilan umum. PT Maju mempunyai pendapatan bruto yang jumlahnya 48 miliar, luar usahanya 30 miliar, dan hitunglah berapa PKP dan hitunglah berapa PPh-nya. Penyelesaiannya yaitu total pendapatan bruto 78 miliar, pendapatan bruto berjumlah 48 miliar, dan jumlah ini tidak melebihi 50 miliar namun melebihi 4 miliar 800 juta sehingga sebagian PKP memperoleh pengurangan tarif 50% dan lainnya tidak. PKP yang memperoleh keringanan 4 miliar 800 dibagi 48 miliar dikali 25 miliar dikurang 2 miliar 500 juta. PKP yang tidak memperoleh keringanan yaitu 25 miliar dikurang 2 miliar 500 juta sama dengan 22 miliar 500 juta. PPh yang terutang 50% dikali 22% dikali 2 miliar 500 juta sama dengan 275 juta dikali 22% dikali 22 miliar 500 juta dan di luar usaha. Pajak materi yang kedua yaitu pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Dan yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan kegiatan. Materi yang kedua yaitu wajib pajak PPh pasal 21. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pensi pesangon, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya. Ada materi yang ketiga yaitu objek pajak PPh pasal 21. Objek penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah
penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Materi yang keempat, tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. A. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh ditetapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerimaan pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. B. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang sal harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. C. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. D. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. E. Tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN dan APBD. Materi yang kelima yaitu penyampaian SPT masa dan jumlah wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan 21. Penghasilan pasal 21. Penyampaian SPT masa dan jumlah pajak badan belum menunjukkan hasil yang maksimal dan belum dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum menyampaikan SPT masa, kurangnya pengetahuan perpajakan, dan masih lemahnya penguasaan dan fiskus atau petugas pajak terhadap wajib pajak badan. Yang keenam, cara menghitung pajak. Materi yang keenam yaitu cara menghitung PPh pasal 21. Yang pertama, PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerimaan pensiun berkala dibedakan menjadi dua, yaitu penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak yang dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Yang kedua, penghitungan kembali sebagai dasar pengisian form 1721 AI atau 1721 A2 dan pemotongan PPh pasal 21 dan pemotongan PPh pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. B. Penghitungan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember. C. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan. D. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. Materi yang ketujuh yaitu contoh perhitungan PPh pasal 21. Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak pada bulan Januari. Penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulan 5.750, pengurangan biaya jabatan 5% dikali 5.750.000 sama dengan 287.500.000. Iuran pensiunnya itu 200
ribu sehingga totalnya Rp487.500. Dan penghasilan neto per bulannya yaitu Rp5.262.500. Dan penghasilan neto setahun adalah 12 dikali Rp5.262.500 sama dengan Rp63.150.000. Adapun PTKP setahun yang pertama untuk wajib pajak sendiri yaitu Rp54 juta, dan untuk tambahan wajib pajak kawin yaitu Rp4.500.000 sehingga totalnya Rp58.500.000. Penghasilan neto setahun dikurang PTKP setahun berjumlah dari Rp63.150.000 dikurang Rp58.500.000, sehingga penghasilan kena pajak setahunnya berjumlah Rp4.650.000. Dan PPh pasal 21 yang terutang yaitu 5% dikali Rp4.650.000 sama dengan Rp232.500. Dan PPh pasal 21 per bulannya yaitu Rp232.500 dibagi 12 sama dengan Rp19.375.000 Materi yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, pengertian PPh pasal 22 pajak penghasilan. Pasal 22 PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang kedua, kegiatan impor dan ekspor. Yang pertama yaitu objek dan tarif PPh pasal 22. Atas impor barang tertentu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor, dan barang tertentu lainnya dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang B, pemungut PPh pasal 22 yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. C, saat terutang dan saat pelunasan. Terutang dan pajak penghasilan 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea dan saat pembayaran biaya masuk. D, cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang yang dilaksanakan dengan cara penyetoran dan importir yang bersangkutan dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang materi yang ketiga itu penjualan kendaraan bermotor. Yang pertama, objek dan tarif pasal PPh pasal 22. Yang kedua, pemungut PPh pasal 22. Yang ketiga, saat terutang dan saat pemungutan. Yang keempat, cara pemungutannya. Materi yang keempat yaitu pembelian barang oleh badan usaha tertentu. Materi yang kelima yaitu pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari biaya masuk. Yang pertama, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Yang kedua, barang untuk keperluan ibadah internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Dan yang ketiga, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal sosial, kebudayaan, atau untuk keperluan penanggulangan bencana. Materi yang keenam yaitu sifat pemungutan. Pada dasarnya,
bersifat tidak final dan tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Materi yang ketujuh yaitu contoh kasus PPh pasal 22. PT DTJ berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebagai 11 juta. Nilai tersebut sudah termasuk PPN. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Sulawesi Selatan? Penyelesaiannya yaitu nilai kontrak termasuk PPN senilai 11 juta, DPP senilai 10 juta, PPN yang dipungut senilai 1 juta, dan PPh pasal 22 yang dipungut senilai Rp150.000. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Sulawesi Selatan sebesar Rp150.000 dan PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, pengertian. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua yaitu pemotongan PPh pasal 23 yang terdiri atas badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23. Materi yang ketiga yaitu objek pajak PPh pasal 23. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, yang ketiga royalti, yang keempat hadiah, yang kelima sewa dan penghasilan lain, yang keenam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan lain-lain. Materi yang keempat yaitu pengecualian objek PPh, pemotongan PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atas atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau laba atau bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan terbatas. Yang keempat yaitu dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, sisa usaha hasil koperasi. Materi yang kelima yaitu tarif pemotongan. Besarnya PPh pasal 23 yang dipotong adalah yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto. Yang kedua sebesar 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Materi yang keenam yaitu pelaporan SPT masa PPh pasal 23. Teknik pelaporan SPT masa PPh pasal 23 menurut Rahayu 2019. Yang pertama, saat pemotongan PPh pasal 23. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 23 wajib memberikan bukti potong kepada pihak yang dipotong PPh pasal 23. Yang ketiga yaitu penyetoran PPh pasal 23. Materi yang ketujuh yaitu tarif berdasarkan penghasilan pasal 23. Tarif pajak penghasilan 23 dijelaskan sebagai atas penghasilan tersebut dibawa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan dan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Yang kedelapan, cara menghitung PPh pasal 23 beserta contohnya. Yang pertama, cara menghitung PPh pasal 23 atas dividen, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Yang kedua yaitu cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga,
yaitu PPh pasal 23 dikurang 15% dikali bruto. Yang ketiga yaitu cara menghitung PPh pasal 23 atas royalti, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Yang keempat, cara menghitung PPh pasal 23 atas hadiah, yaitu PPh pasal 23 dikali 15% dikali bruto. Contohnya yaitu CV Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. PPh pasal yang dipotong PT Arta Raya adalah 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. Materi yang kelima yaitu pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Materi yang kedua yaitu penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya yang dilakukan dalam tahun pajak yang diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen yang dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Materi yang ketiga yaitu batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan dapat ditentukan sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan barang gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Materi yang keempat yaitu batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Materi yang kelima yaitu rugi usaha luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, tidak dihitung kerugian yang diderita di luar negeri. Materi yang keenam yaitu perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. Dalam hal ini terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Yang ketujuh yaitu cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada direktur pajak dengan dilampirkan laporan keuangan dari penghasil yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Materi yang ke-8 yaitu ketentuan PPh pasal 24. Ada dua, yaitu pertama, pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan di luar negeri yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang ini. Yang kedua yaitu besarnya kredit pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang dalam negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terhutang berdasarkan undang-undang tersebut. Materi yang terakhir yaitu contoh pajak penghasilan pasal 24.
PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta, penghasilan dari Vietnam sebesar 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2000. Penyelesaiannya yaitu yang pertama menghitung total kena pajak. Penghasilan dalam negeri senilai 400 juta rupiah, penghasilan dari Vietnam senilai 200 juta rupiah, dan jumlah penghasilan neto senilai 600 juta rupiah. Yang kedua yaitu menghitung total PPh terutang. PPh terutang 25% dikali 600 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Yang ketiga yaitu menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan senilai 50 juta rupiah. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri senilai 40 juta rupiah. Materi yang selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 25. Pertama, pengertian dan perhitungan PPh pasal 25. Menurut Malgiono, PPh pasal 25 adalah uang muka PPh yang akan diperhitungkan atas PPh yang terutang di akhir tahun. Besarnya PPh dapat dihitung dengan cara yang pertama setelah SPT tahunan dilaporkan, yang kedua sebelum SPT dilaporkan, yang ketiga setelah diterbitkan surat ketetapan pajak. Materi yang kedua itu pengaruh pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh, walaupun sebenarnya banyak jumlah wajib pajak badan tersebut belum tentu mengidentifikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak penghasilan badan, dapat meningkat terutama untuk periode-periode selanjutnya. Materi yang ketiga itu cara menghitung PPh pasal 25. Ada dua, yaitu pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang PPh serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Yang keempat yaitu materi yang keempat yaitu angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang pertama, PPh pasal 25 wajib pajak bank. Yang kedua, wajib pajak lainnya dan wajib pajak. Yang pertama, PPh pasal 25 wajib pajak bank. Dasar untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak bank adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Yang kedua, wajib pajak lainnya dan wajib pajak masuk bursa selain wajib pajak bank. Wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berskala. Yang selanjutnya disebut wajib pajak lainnya adalah wajib pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu wajib pajak BUMN dan BUMD. Angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun dihitung berdasarkan penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan
tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan rapat umum pemegang saham dikurangi dengan pemotongan dan atau pemungut PPh pasal 22 dan pasal 23 serta PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang selanjutnya dibagi 12. 4 yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha